tadi yang pertama sebelum kita setel ininya kan, kita matikan, ininya tidak akan terlihat gitu ya. Lihat skor ini. Kalau kita sudah aktifkan, ini akan terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat semua sahabat saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di rumah belajar Koko. Saya Kosi Kosasi di sini akan berbagi video tutorial mengenai seputar Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Sheet dalam menunjang aktivitas kita bekerja secara online. Baik, kita kemarin sudah mengikuti pembelajaran atau video yang dari yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Pada hari ini kita akan membahas video dasar 4 ya. Jadi saya anggap video dasar sudah cukup ya bila Anda sudah melewati video dasar 4. Apa yang kita bahas pada video dasar 4 ini yaitu tentang settingan Google formulir ya atau settingan Google Form. Pertama adalah pengaturan kuis ya, pengaturan kuis. Kuis ini adalah bisa berbentuk soal atau isian lainnya. Jadi kuis itu bukan berarti harus soal ya. Jadi isian lain pun bisa dikatakan kuis ya. Kemudian pengaturan responden ya, pengaturan responden, kemudian pengaturan presentasi. Dan yang terakhir adalah pengaturan default daripada Google Form tersebut. Baik, kita akan coba masuk ke Google Form-nya. Kita masuk ke Google Form-nya. Kemarin ya video untuk yang ini ya, sudah kita bahas di video yang ketiga. Nanti kalau misalnya ada masalah tentang rekap hasil daripada Google Form, bisa melihat video saya yang ketiga. Baik, setelan ya. Jadi di sini kan awal semacam ini ya. Di situ ada jawaban, ada setelan ya. Nanti kalau bisa bahasa Inggris ya dirubah dulu menjadi bahasa Indonesia ya. Baik, kita masuk ke setelan. Di sini ada yang pertama adalah setelan. Jadikan ini sebagai kuis, gitu ya. Jadikan sebagai kuis. Kita lihat dulu ya. Sebelum ini kita aktifkan, ya sebelum kita aktifkan tampilan dari Google Form itu bagaimana. Baik, kita akan lihat dulu tampilannya bagaimana. Ya, anggap ini belum saya lewati atau saya bikin tidak dapat dilewati ya. Tapi saya bikin masing dilewati semuanya. Anggap saja kita sudah mengisi ya. Itu sudah mengisi ya. Karena ini bisa dilewati ya. Kita kirim. Nah, hasil dari setelah kita kirim itu, ini loh tampilannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat lagi kalau kita rubah settingannya ya, settingannya menjadi kuis. Bagaimana hasilnya? Kita checklist di sini atau kita hidupkan ya menjadi kuis. Ya, lihat dulu hasilnya ya. Kita refresh dulu ya. Kita kirim lagi. Nah, di sini pada saat kita atur menjadi kuis, ada penambahan lihat skor di sini ya, lihat skor. Kita klik lihat skor. Nah, di situ kita bisa lihat hasil pekerjaan kita atau hasil pekerjaan orang yang mengerjakan atau mengisi formulir tersebut. Ya. Kalau tadi yang pertama sebelum kita setel ininya kan, kita matikan, ininya tidak akan terlihat gitu ya. Lihat skor ini. Kalau kita sudah aktifkan, ini akan terlihat. Jadi pengisi formulir atau orang yang mengerjakan soal akan bisa melihat hasil dari pekerjaan dia. Itu intinya dari settingan menjadi kuis ya. Oke. Jadi ini kita sudah aktifkan ya dan kita bisa matikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pengaturan responden ya. Pengaturan responden. Kita masuk lagi pengaturan responden.
Nah, pengaturan responden di sini ya. Mengelola secara responden dikumpulkan dan dilindungi. Kumpulkan alamat email. Nah, ini. Sebetulnya ya kalau untuk mengumpulkan alamat email ini bisa dikatakan penting maksud saya gitu ya. Boleh tidak. Kenapa saya katakan semacam itu? Karena begini, kalau mengumpulkan biasa yang mengisi formulir itu kan agak sedikit ribet ya. Maksudnya terganggu lah dengan aktivitas dia mengisi. Kalau memang itu tidak dibutuhkan, bisa kita nonaktifkan ya, kita nonaktifkan. Posisi sekarang ini posisi jangan mengumpulkan, ya berarti nggak aktif ya. Nah, kita akan lihat coba, kita akan lihat kalau ini kita aktifkan tampilan di pengisi formulir itu bagaimana. Sekarang kita aktifkan, di situ ada jangan kumpulkan, kemudian input ya misalnya ya, kumpulkan email ya. Kita akan coba masuk ke ininya, kemudian kita lewati saja, kita klik kirim. Nah, di sini ya, pada saat kita buat ya, dia otomatis akan membuat pengisian email dengan otomatis. Kalau kita aktifkan menu input responden. Jadi email yang mengisi formulir akan mengisi juga email secara otomatis. Jadi kita tidak membuatkan, tetapi dibuatkan oleh Google ya atau dibuatkan oleh sistemnya gitu. Nah, ini kadang-kadang juga kan sering mengganggu juga. Maksud saya, kalau memang ini kita nggak butuh untuk mengumpulkan email, ya kita nonaktifkan saja. Baik, sekarang kita coba kita nonaktifkan ya. Jangan kumpulkan ya, jangan kumpulkan. Kita coba ini kan hilangkan. Nah, hilangkan. Jadi semacam itu ya fungsinya. Jadi kalau kita butuh untuk mengumpulkan email, ya monggo silakan diaktifkan. Tetapi kalau kita nggak butuh untuk mengumpulkan email, ya dinonaktifkan juga tidak masalah. Biasanya untuk mengerjakan soal misalnya gitu ya, saya rasa nggak butuh lah ya untuk mengumpulkan email akan memakan waktu siswa atau peserta didik yang mengerjakan soal. Jadi lebih baik dinonaktifkan kalau memang Google Form itu dipergunakan untuk kuis atau untuk sesi ujian di sekolah. Selanjutnya eh, pengaturan presentasi ya, presentasi. Apa coba kita lihat? Kita masuk ke presentasi atau pengolahan formulirnya. Di tampilan ini yang saya akan mengajarkan yang penting saja ya, yang acak pertanyaan ini ya. Kalau yang ini kan bisa dikatakan penting juga tidak penting-penting banget, jadi yang penting aja. Nah ini acak urutan pertanyaan. Nah ini biasanya ya yang ini nih ya, yang ini kita nggak aktifkan. Ini adalah kita mengacak urutan pertanyaan, gitu maksudnya. Pertanyaan yang mana sih? Pertanyaan sih. Nah misalnya itu. Pertanyaan ini kan ya nama, ya kan, kemudian nomor telepon, alamat. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Nah kalau nanti berbentuk soal pilihan ganda ya kan atau esai pun dia akan diacak, nomor urutnya akan diacak gitu ya. Jadi semacam itu. Coba kita akan setting ya ke presentasi ya yang acak pertanyaan. Oke, kita hidupkan. Kemudian kita masuk ke ini, kita refresh dulu. Apakah tampilannya sama seperti ini, nama, nomor telepon, dan WhatsApp ya. Kita lihat. Oke. Nah, lihat di situ. Alamat ada di atas, sedangkan di sini alamat ada di bawah. Yang di sini alamat ada di atas. Jadi nanti kegunaan ini adalah kita bisa mengacak soal sebetulnya. Kalau memang nanti ini berbentuk soal gitu ya. Berbentuk soal kita bisa mengacak. Nomor 1 bisa jadi nomor 5 bisa jadi nomor 10 bisa nomor 11. Nanti diacak otomatis oleh sistemnya gitu ya. Itu yang penting kalau menurut saya. Tapi kalau digunakan untuk kuis atau untuk pekerjaan evaluasi kegiatan sekolah atau yang lainnya ya. Seperti itu. Lanjut
kita masuk ke pengaturan default ya, yang ini terakhir nih ya, pengaturan default. Kita coba masuk tadi ke setelan, kemudian default ini. Nah, alamat secara default ya, jangan kumpulkan. Nah, ini sebetulnya hampir mirip dengan input responden ya, seperti tadi email ya. Jadi kalau kita aktifkan input responden, dia akan masuk dan ini bisa diverifikasi ya. Kalau ini diverifikasi email, jadi diverifikasi dulu baru bisa melihat data yang diperolehnya gitu ya. Pengaturan-pengaturan Google Form ini, settingan ini itu dikatakan ada yang penting, ada yang tidak penting ya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita atau jenis formulir atau soal yang kita buat macam itu. Jadi tadi kita sudah bisa mengatur kuis, mengatur responden, ya, pengaturan presentasi dan pengontrol. Jadi semuanya ini sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Saya rasa itu saja mungkin penjabaran saya atau pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.